Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Jika kita mengaku diri sebagai orang beriman, maka iman itu hendaknya ditanamkan di dalam hati, dikatakan di dalam mulut, dan dilakukan di dalam hidup kita. Bukan menjadi pribadi yang berbalut agama, tetapi pribadi yang mewartakan cinta kasih karena imannya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja yang Maha Mulia, kami bersujud menyembah Engkau. Rasul Andreas telah Kau beri tugas mewartakan Injil dan membimbing umat-Mu. Semoga ia tetap mendoakan kami di hadapan-Mu, sehingga kami tetap mampu menghidupi apa yang kami imani dan menanamkannya di dalam hati kami, mengucapkannya di dalam perkataan kami, dan melaksanakannya di dalam perbuatan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita kembali diingatkan dan diajak, jika kita mengaku diri sebagai murid Kristus yang beriman, maka hendaknya iman itu tidak hanya kita pikirkan, tidak hanya kita kritisi, tidak hanya kita ucapkan, tetapi kita tanamkan di dalam hati kita. Jika sehati, seia, sekata di dalam satu perbuatan, maka kita pun akan mendapatkan jaminan untuk diselamatkan. Keduanya tidak bisa dipisahkan di dalam perwujudan iman kita. Kita tidak bisa mengatakan iya tetapi dalam hati tidak. Kita tidak bisa melakukannya di dalam hidup nyata. Maka diperlukan kesatuan yang utuh antara perkataan dan hati, sehingga kita bisa melakukan di dalam perbuatan sebagai orang beriman. Itulah sebabnya kita hendaknya berseru kepadanya di dalam doa. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar beriman. Mari kita berefleksi bagaimana cara kita berdoa, bagaimana caramu, caraku, dan cara kita semua di dalam memohon kepada Tuhan di dalam sebuah doa. Seringkali kita lebih mudah mengatur Tuhan, bahkan mengancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengabulkan, kami akan menjadi orang yang tidak berpegang pada iman kami. Atau sebaliknya, jika engkau tidak mengabulkan, maka aku akan menghujat engkau. Jika engkau tidak akan mengabulkan, maka aku akan meninggalkan perbuatan baikku. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, iman harus berasal dari hati. Dan hanya orang beriman yang benar, doanya akan didengarkan. Hanya mereka yang di dalam totalitas dan kepercayaan penuh, seia, sekata di dalam hati dan perbuatan, yang mampu menggerakkan belas kasih Allah untuk mewujudkan apa yang terbaik di dalam hidup si pendoa menurut rancangannya. Menjadi pertanyaan bagi kita, kok doaku belum dijawab? Doamu belum dijawab, doa kita belum dijawab. Mungkin cara doa kita yang kurang tepat. Mungkin cara kita berdoa tidak dengan iman, hanya dengan mulut. Tidak dengan hati, namun hanya dengan logika. Orang beriman tidak cukup hanya dengan logika, tetapi berani menghadirkan apa yang dikatakan, apa yang dihidupi di dalam kehidupan nyata. Beriman berarti selalu mengarah kepada kebaikan. Beriman tidak pernah mengarah pada sebuah kebencian. Orang beriman hanya membenci kesalahan, tetapi tidak pernah menciptakan kegaduhan, kekacauan, tetapi selalu
mewartakan kebenaran di dalam kedamaian. Ada hal yang menarik di dalam Injil hari ini, di dalam peristiwa Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, salah satunya ialah Andreas. Sikap Andreas di dalam menanggapi panggilan Tuhan, ia langsung siap. Sesegera mungkin ia mengikuti Tuhan Yesus, tanpa kata nanti, tanpa kata besok, atau tanpa berkata nanti saya pikirkan dulu. Andreas mengajarkan kepada kita ketika Tuhan memanggil dan memberikan kesempatan, sesegera mungkin kita harus bertindak untuk mengikutinya. Sesegera mungkin bukan berarti tanpa sebuah perhitungan, bukan tanpa sebuah kebijaksanaan, tetapi karena dia yakin akan langkah yang ia ambil. Ia yakin kepada siapa dia mengikuti. Kalau kita tidak yakin, mengapa kita harus mengikutinya? Mengapa kita harus memujinya jika kita tidak yakin bahwa dia penuntun kebenaran, bahwa dia yang menunjukkan belas kasih Allah? Mengapa kita harus mengikuti? Jadilah orang yang beriman tetapi yang cerdas. Siapa yang bisa kita ikuti? Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia bisa membantu, tetapi harus menjadi keutamaan ialah Dia yang kita imani, Yesus Sang Guru di dalam kehidupan kita. Jangan kita mendewakan manusia, jangan kita menyembah manusia, karena Dialah yang patut kita sembah, Sang Pencipta dan Pemberi kehidupan bagi kita semua. Mari kita wujudkan iman di dalam hati kita dan di dalam perkataan yang diselaraskan dengan perbuatan kita sebagai orang beriman. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Merangkai sebuah kata-kata yang berbau agamis itu sangat mudah, tetapi menanamkan di dalam hati apa yang kita imani, seia sekata dan di dalam satu perbuatan, butuh suatu perjuangan. Karena beriman tidak pernah menebar kebencian, beriman selalu mengarah pada perdamaian, kebaikan, dan merupakan wujud nyata cinta kasih Allah kepada kita manusia. Selamat memulai pekan yang baru. Wartakanlah keselamatan dengan tetap menanamkan iman di dalam hati kita, seperbuatan, seperkataan di dalam hidup sebagai orang beriman. Amin.